Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar masih teks berita ya. Ini saya akan langsung menerangkan tentang struktur dan kaidah berita. Oke, kamu lihat ya, kamu kemarin sudah melihat video-videonya. Kita akan bahas sedikit ya, hanya menggarisbawahi atau menambahkan atau mengingat kembali hal-hal yang telah kalian kemarin pelajari ya. Kamu buka bukunya halaman 12 ya, silakan. Nih, untuk struktur berita sendiri secara singkat nih seperti ini. Inilah struktur berita. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Nah, ini yang disebut dengan struktur teks berita ya. Nah, jawab ini. Mengapa sebagian besar dari proses apa jawabannya? Itu ya. Ini dia. Nih. Kepala berita isinya apa sih? Nah, untuk memperjelas itu, kamu lihat. Nah, ini isi dari ini kita lihat di sini. Lihat. Nah. Karena pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang kemudian sering disebut unsur-unsur berita. Yang mana yang ini? Ya. Yang 5W1A ya. Kemudian bagian di sini, bagian ini disimpan pada bagian kepala berita dan tubuh berita. Semua unsur itu disimpan di kepala berita dan tubuh berita. Susunan dari unsur-unsur itu biasanya variatif. Ada yang apa dulu, ada yang kapan dulu ya. Itu bergantung bagaimana si penulis beritanya. Nah, untuk informasi yang kurang penting, biasanya disimpan di bagian ekor berita. Ya. Informasi yang kurang penting biasanya disimpan atau disebut pula ekor berita. Jadi semua hal yang kurang penting disimpannya di ekor berita. Untuk kepala berita dan tubuh berita itu adalah informasi yang isinya di sini. Sekali lagi. Pada kepala berita dan tubuh berita itu isinya 5W1H. Artinya semua yang bersifatnya penting dari mulai apa sampai bagaimana atau semua unsur berita ini disimpan pada bagian kepala dan tubuh berita. Ya. Nah, sedangkan bagian-bagian yang kurang penting atau hanya sebatas uraian ini disimpan di ekor berita. Ya. Disimpan di ekor berita. Ya. Itulah
yang disebut dengan struktur berita. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa struktur berita ada 3. Yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Untuk itu isinya kamu perlu ingat bahwa setiap hal yang mengandung unsur berita itu biasanya disimpan di bagian kepala dan tubuh berita. Sedangkan informasi uraian yang bersifatnya kurang penting itu biasanya disimpan di ekor berita ya. Gitu ya. Gitu. Oke ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampai sini. Ada pertanyaan nggak? April ada pertanyaan nggak? Anggalia, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, oke, Zahra ada pertanyaan? Ya. Raka ada pertanyaan? Tidak. Oke, Syahbani ada pertanyaan? Saya kurang paham yang kepala sama tubuh beritanya, Pak. Gimana, Syahbani? Masih kurang paham sama kepala berita sama tubuh berita, soalnya baru masuk tadi. Oh iya. Kalau begitu nih saya jelaskan sekali lagi bahwa setiap hal yang penting dalam berita atau yang disebut dengan unsur berita, kamu tahu kan unsur berita kan? Nah, unsur berita ini 5W1H atau adik Simba atau Askadimba itu disimpan di bagian kepala berita dan tubuh berita. Untuk informasi atau uraian yang kurang penting biasanya disimpan di ekor berita. Nah, penampakan kepala berita dan tubuh berita serta ekor berita nanti kita lihat mana sih contoh ketiganya ya. Kita melihat ya. Oke, kita cari teks beritanya. Kita cari sebuah teks berita ya. Oke ya. Kita cari sebuah teks berita. Oke. Ini dia. Salah. Uraian semua ya. Nah, di Kompas. Nih, lihat. Beritanya nih. 137 pedagang positif COVID-19. Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Ya. Terus ke bawahnya lihat surabayakompas.com. Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Nah, yang disebut tubuh berita yang ini. Kepala berita yang ini. Ini disebut kepala berita. Ya. Ini yang disebut kepala berita. Terus pokoknya gini. Pokoknya setiap hal
yang berisi 5W1H, ya, unsur-unsurnya itu merupakan bagian terpenting. Dan bagian terpenting ini biasanya dicantumkan pada kepala dan tubuh berita. Ya, nah ini contoh kepala berita. Nah, coba kamu lihat ini. Kamu kasih pertanyaan 5W1H. Apa yang terjadi di Pasar Utara Keputaran, Surabaya? Banyak pedagang dinyatakan positif COVID. Terus, siapa yang dinyatakan positif COVID? Yaitu Dagang di Pasar Keputaran Surabaya. ya, di Keputaran Surabaya. Di manakah? Di Pasar Keputaran Surabaya. Bagaimanakah? Nah, di sini. Itu ya, bagaimana. Terus setelah bagaimana apa? Di mana, kapan? Nih. Ya kan? Ya, semua unsur ini, semua unsurnya, unsur 5W1H-nya, oke, unsur 5W1H-nya ada dalam ini. Berarti kedua paragraf ini dinyatakan hal penting. Maka kamu dapat kelompokkan yang ini sebagai kepala berita dan yang ini sebagai tubuh berita. Ya. Dan yang terakhir, nih yang ini dinyatakan sebagai ekor berita. Kenapa dinyatakan ekor berita? Karena informasinya hanya sebatas uraian penambah atau hal yang kurang penting. Setelah Irfan menyebutkan Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan menyemprotkan disinfektan. Selain itu, Satpol PP Surabaya akan menyelesaikan kepada para pedagang agar membentuk gugus tugas dan lain sebagainya. Ini adalah uraian atau informasi pelengkap saja, ya. Oke, jadi kamu bisa lihat di sini. Yang pertama, kamu ini tubuh berita. Yang ini. Yang kedua, ini adalah ini adalah kepala berita, ini adalah tubuh berita, dan ini adalah ekor berita. Itu adalah susunan struktur dari teks berita. Oke, paham ya, Bani ya? Oke, makasih Bani. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Lihat. Nah, ini kita sudah ya, kepala berita. Jadi kesimpulannya, kepala berita itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, struktur berita dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah kepala berita. Ini berinformasi dengan ini nih, dengan tubuh berita. Gimana ya? Ininya, bentar. Nah, ini dengan tubuh berita berinformasi hal-hal penting.
Jadi kalau misalkan angka 9 gitu ya. angka 16 Isinya nih, angka 16 opat. Nah, isi dari kepala dan tubuh berita ini. Nah, untuk ekor berita sendiri itu adalah uraian pelengkap atau informasi kurang penting, tidak termasuk unsur berita. Itu ya isinya. Ini dia kesimpulannya ya. Oke. Lanjut. Kamu buka halaman berikutnya. Ya. Tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Ini dia. Kalau misalkan saya nanya, oke, lihat. Nih di sini kamu bisa lihat kaidah yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar dan baku. Ya, disebut baku itu sesuai dengan, oke, kita cari ya. Kamu nanti kalau misalnya ada kata-kata yang nggak dimengerti seperti itu di buku, kamu harus bisa mencarinya. Oke, kita cari. KBBI. KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kamu klik, ada kok kamus online. Terus kamu cari di sini baku. Bentar. Nah, baku 1 kita lihat ya apa yang ada di sana. Pokok atau utama. Terus tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Nah, ini dia. Baku 2. Saling. Baku 3. Anggota masyarakat. Nah, berarti arti yang tepat adalah yang ini nih. Tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan standar. Oke, kita kembali ke teks. Kamu lihat di sini ya. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, artinya sesuai dengan kamu lihat nih. Tolak ukur yang berlaku. Tolak ukur itu aturan atau sistem yang berlaku ya. Terus yang kedua, artinya nih secara sederhananya standar yang berlaku itu adalah aturan-aturan penggunaan bahasa, nih. Nah, ini bersifat standar atau baku adalah sesuai dengan sistem aturan tata bahasa yang berlaku, gitu, ya. Secara sederhananya seperti itu ya. Oke, yang kedua, nih lihat yang ini. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh 2 petik ganda. Nah, contohnya seperti itu ya. Dan disertai keterangan penyertaannya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, kamu harus tahu di dalam berita juga ada yang disebut dengan kalimat langsung. Ya, disebut dengan kalimat langsung. Mana kalimat langsung? Pak, contoh kalimat langsung seperti apa yang ada tanda petiknya? Oh, sekali lagi, ciri kalimat langsung itu ada tanda
petiknya yang ini. akar 36. Pak, contohnya ada Pak? Oke, kita lihat ya contohnya. Seharusnya, ya. Jadi seharusnya penulisannya seperti ini kan. Nah, lihat. Akar penulisannya. Kamu lihat ya. Akar, ada akar. Mana yang ada tanda petiknya? Terus nyebut lagi. Nih, ini dia yang ada tanda petiknya. Sampai mana Pak? Sampai sini 2020. Nah, ini yang disebut dengan kalimat langsung. Ini penulisan seperti berapa hal kita tahu kita ngerti kalau misalkan ini ada arti akar ini yang hanya akan disana akar kuadrat atau pangkat dua. Ini yang disebut kalimat langsung. Ya. Kalimat tidak langsungnya banyak. Ini semua kalimat tidak langsung. Karena tidak menggunakan tanda petik. Ya. Semua kalimat tidak langsung karena tidak menggunakan tanda. Ya kan? Itu ya. Oke, jelas ya kalimat langsung ya. Cirinya ya. Oke. Kita kembali ke teks. Ini ada dua contoh nih. Contoh yang pertama nih. Masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, ini adalah contoh kalimat langsung. Nih, satu dan nih ada tanda petik. Terus sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Swantika. Nah, ini dia. Ini adalah ciri dari kalimat langsung. Oke, saya akan contohkan yang sederhana. Contoh kalimat langsung yang sederhana ya. Siap ya. Dan kita cari atau kita buat pangkat bilangan 36 menjadi bilangan pangkat 2. Kita rubah dari 30 kita rubah menjadi bilangan pangkat 2. Sewaktu kita akan pangkat 2 kita juga sebagai pangkat 2 bisa waktunya. Nah, sekarang kurang dari bilangan pangkat 2 masyarakat kan gitu ya. Maka di situ dibuatlah ya. Nah, terusnya kalau sudah dibuat dari pangkat 2 jadi akar pangkat 2, akar pangkat 2 sudah seperti tahun nanti lah tahu cara kalimat hampir kamu sudah suka komisi ada lagi ya kita tahu lah tidak yang saja dalam itu tak tahu ya enggak benar itu nggak tahu sudah. Nah, kamu lihat contoh ini. Ini adalah dua contoh kalimat yang menggambarkan kalimat langsung dan tidak langsung. Ya. Kamu lihat. Ada tanda petik ini. Berarti ini menunjukkan kalimat langsung.
Ya, saya paham ya? Jadi akar 30. Nah, jika Kenapa jawabannya? kalimat ini diubah menjadi kalimat tak langsung, kamu boleh merubahnya seperti ini, mengubahnya seperti ini. Kamu boleh mengubahnya seperti ini. Gitu. Terus kalau misalkan dari ini kalimat langsung dan ini yang dua kalimat tak langsung. akar A, akar A. Artinya yang merupakan kalimat langsung hanya yang ini saja. Itu adalah kalimat langsung. Ini kalimat tak langsung. Ya. Oke, saya kasih tanda dulu. Ini tak langsung dan ini langsung. Bukan benar dan salah ini. Ini kalimat langsung dan ini kalimat tak langsung. Ini kalimat langsung, contohnya seperti ini. Dan ini adalah kalimat tak langsung, contohnya ini dan ini. Ya. Itu adalah contoh kalimat langsung dan tak langsung. Oke, berikutnya penggunaan konjungsi bahwa. Fungsinya ini adalah sebagai penerangan kata. Nah, ini bisa dikatakan sebagai salah satu kebalikan dari kalimat langsung. Ya, kamu lihat contohnya. Ya, contoh 1. Sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Kalimat langsung atau tidak? Tidak. Tidak, karena tidak Anda tanda kutipnya. Nah, ini kalimat tidak langsung. Bagaimana kalau misalnya kalimat ini kita ubah menjadi kalimat langsung? Nah, maka akan menjadi seperti ini. Untuk materi hari ini belajarnya sekarang kita belajar dulu sementara yang saya jelaskan dari bisa dipahami. Nah, jika diubah menjadi kalimat langsung seperti ini ya. Karena ciri kalimat langsung sekali lagi nih. Oke. Lihat lagi nomor 2. Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Lihat keterangan penggunaan kata bahwa. Ini ada penggunaan kata bahwa. Ini ada penggunaan kata bahwa. Ini fungsinya adalah sebagai penerangan kata, ya. Terus data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau bla bla bla, ini belum lengkap ya kalimatnya ya. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau, seperti itu mungkin ya.
Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau misalnya. Kita tambahkan saja ini kurang hemat. Kebakaran. Ya. Gitu. Ini kurang enak, kurang pas lah itu kalimatnya ya, rancu. Jadi saya tambahkan kata kebakaran. Jadi sekali lagi, data di BPN menyebutkan bahwa, nah ini ada kata bahwa, lebih dari 10.000 hektar hutan lahan di Riau kebakaran. Nah ini kata bahwa ini sekali lagi fungsinya adalah sebagai penerang kata yang diikutinya. Menerangkan apa bahwa ini? Menerangkan apa bahwa ini? Menerangkan apa? Menerangkan perkataan si subjek. Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Bahwa apa? Menerangkan apa sih bahwa ini? Menerangkan bahwa si Ariana mengatakan. Keterangannya apa nih? Keterangannya Brad. Oh, terus. Pokoknya bahwa ini, kata bahwa ini adalah nantinya pengubahan akan digunakan sebagai pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ya, contohnya seperti ini. Ketika ada kalimat langsung seperti ini, bisa diubah ke dalam kalimat kalimat tidak langsung seperti ini. Jadi ini adalah sebuah dua hal yang berlawanan. Yang pertama, bila terdapat kalimat langsung, itu kalimat langsungnya seperti ini. Ini adalah kalimat langsung. Contohnya ya. Tuh, yang kedua, kalau si kalimat langsung ini diubah, maka pengubahannya bisa menggunakan kata bahwa. Maka jadilah bila diubah menjadi seperti ini. Dan menjadi kalimat tidak langsung. Gitu ya. Tugasnya yang pertama adalah mengerti? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Ya. Nah, tugas yang pertama adalah kamu ubah. Ini tugasnya ya, saya kasih tugas ya. Ubah itu tugasnya ya. Ini satu. Ya. Tugas satu. Nah, tugas kedua ini. Ubah kalimat ini menjadi kalimat tak langsung.
yang dia hari hasil bisa siapa yang belum disebut oleh Bapak. Terus kedua. Ya. Oke, itu tugasnya ya. Nanti saya akan posting tugasnya, kamu langsung kerjakan dan kumpulkan ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Nah, kesininya tolong kamu baca karena kita zoom-nya terbatas ya. Itu tinggal 1 menit 46 detik lagi. Ini kamu baca nih. Ya. Baca. Termasuk yang ini kamu juga baca. Ya. Sampai sini. Sampai sini nih bacanya nih. Nanti kita akan bahas ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat kepada keluarga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tidak ikut join ya karena di sini partisipan masih terbatas nih hanya beberapa orang. Kamu boleh tonton videonya nanti saya upload di Google Classroom dan di YouTube. Kamu boleh tonton salah satunya dimanapun dan pelajari. Mohon maaf untuk segalanya, kesalahannya atau kekurangannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.